Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah jumlahnya ada 286 ya. Secara keseluruhan jumlahnya ada 286. Satu ayat diturunkan di kota Makkah. Selain itu diturunkannya di Madinah. Hanya satu ayat, ayat ke-281. Cuman satu ayat itu diturunkannya di Makkah, di kota Mina ketika Rasulullah melaksanakan haji yang terakhir, haji wada. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat 281 ini Al-Baqarah diturunkan di Mina ketika Nabi melakukan haji wada. Selain itu Al-Baqarah ini diturunkannya di kota Madinah. Kemudian kita disarankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membiasakan membaca surah Al-Baqarah sesudah sholat 5 waktu. Lalu para ulama menyimpulkan kalau 286 kita baca sesudah sholat 5 waktu, keburu nggak? Nggak keburu. Jadi para ulama mendeskripsi referensi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesudah sholat 5 waktu yang dibaca 5 ayat pertama dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjutkan ke ayat berapa itu? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lanjut kepada ayat kursi ini. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai terakhir ayat kursi wa huwal aliyyul azim. Masuk ke ayat yang terakhir 286 lillahi ma fis samawati, atau langsung ke amanar rasulu bima unzila ilaihi
wal mu'minun dan seterusnya sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah itu boleh didawamkan ya, didawamkan itu surah Al-Baqarah. Kemudian puncaknya Al-Qur'an ini, puncaknya Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut ayat kursi. Ini yang kita bahas ya. Allah. Siapa Allah? Sudah kenal Allah? Hah? Harus kenal. Sebab kata ulama di dalam kitabnya yang bernama Zubat Ibnu Ruslan, awal wajibil insan ma'rifatil ilahi. Kewajiban pertama manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah itu memiliki zat. Zat Allah tidak sama dengan kita. Zat Allah itu la tuhassu, la tujassu, la tumassu. Zat Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diraba dan tidak bisa dipegang. Tapi ada, itu namanya zat Allah. Kemudian Allah itu memiliki sifat. Ada berapa sifat Allah? 20. Ibu kita semua jangan memahami sifat Allah itu di luar. Ternyata sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Sebab di dalam hadis qudsinya Allah berkalam, al-insanu sirri. Insan, manusia ini sir, rahasiaku kata Allah. Jadi di dalam manusia itu ada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sirri sifati, dan rahasiaku di dalam diri manusia itu adalah ya sifat aku. Sifat Allah yang 20 ada di dalam diri kita. Sifat salbiah yang 5 itu karakter. Idam baqa mukhlaq tradisi kamisyah dan karakter di dalam diri kita. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wujud itu ada di dalam kata la, sifat nafsiyah ada di dalam diri kita. Ini maksudnya al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku. Jadi kata wujud itu ada di dalam diri manusia. Ya. Mana rahasia Allah di dalam diri kita? Pertama zatnya, kedua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata dia wa sifati, dan sifat aku itu kata Allah yang 20 sifat, la ghairi, sifat aku yang 20 itu tiada lain adalah aku kata Allah. Nah, jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mencari Allah di luar diri. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Makanya Allah dalam ayat ini mengatakan aqrab min hablil warid. Kata Allah, aku dekat kepada kamu lebih dekat daripada urat nadi di leher. Karena ada di dalam diri kita, sifatnya ada dalam diri kita, zatnya ada di dalam diri kita, tapi tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama. Jadi Allah. Makanya di sini dalam ayat kursi, puncaknya Al-Quran, yang pertama dibahas itu kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian
bukti sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Sifat maknawiyah itu nyawanya. Sifat maknawiyah itu nyawanya, ruhnya. Maka seluruh tubuh kita ini bisa bergerak, bisa berbicara. Itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia Allah di dalam diri manusia. Lalu apalagi bukti nyata Allah ada di dalam diri manusia, sifatnya ruh. Ruh, bahasa kampung kita nyawa atau hayat, itu adalah bukti adanya Allah di dalam diri manusia. Hayat, hidup, ya, Allah. Sekarang kita lihat masih dalam kata Allah nih. Allah, ada alif, ada lamnya 2, ada hak kan ya. Sekarang kita buang alifnya. Kan ada Allah di situ. Alifnya gak usah dibaca. Maka membacanya bukan Allah lagi. Lillahi, gitu kan? Lillahi. Kemudian lam pertama kita buang. Tinggal lam kedua dengan yang hak. Dibacanya lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau tadi lillahi ma fis samawati wa ma. Sekarang lamnya yang kedua kita buang juga. Maka tinggal hu-nya. Maka di dalam ayat itu la ilaha illa hu. Huwa itu dari kata hak tuh. Siapa itu hu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya. Nah, yang kedua itu. Kemudian kita lanjut. La ilaha illa hu. La dalam kata la tadi sifat nafsiyah wujud ya. Ilaha dalam kata ilaha ada sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalatul hadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. La ilaha illallah. Di sini la ilaha illa huwa. Makna pertama secara syariah. La ilaha illahu maksudnya la ma'buda bil haqqi fil wujudi illahu. Tidak ada yang berhak diibadati oleh kita kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punya makna bahwa jangan punya kepercayaan kepada kekuatan selain Allah. Maksudnya begitu, ya. Itu secara syariah. Kalau secara thariqah tasawuf, la ilaha illa huwa la maqsuda fil wujudi bil haqqi illa huwa. Tidak ada yang kita tuju, yang sebenar-benarnya ada hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau secara thariqah tasawuf la maksud, kalau secara syariah la ma'bud. Kemudian yang ketiga secara hakikat tauhid. Secara hakikat tauhid la matluba fil wujudi bil haqqi illallah illa huwa. Tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat meminta yang sebenarnya kecuali kepada Allah, kepada Dia. Secara hakikat tauhid. Secara ma'rifah la ilaha illa huwa itu atau la ilaha illallah itu la mawjudun fil wujudi bil haqqi illa huwa. Tidak ada yang nyata
yang sebenarnya kecuali Dia. Berarti alam semesta termasuk kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, puncaknya. Kenapa disebut ayat kursi adalah puncaknya? Karena yang dibahas akidah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Illa, dalam kata illa terdapat sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam kata huwa atau dalam kata Allah itu terdapat sifat ma'nawiyah. Hu, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Al-hayyu, yang maha hidup. Yang dimaksud dengan yang maha hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ya, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi al-hayyu ini Allah yang maha hidup. Dia mengirim utusannya kepada kita dari al-hayyu itu. Al-hayyu dari Allah yang maha hidup itu dikirim utusannya kepada kita, rasulnya. Maka di dalam diri kita ada rasul Allah, namanya ruh. Maka disebutnya dalam ahli marifah menyebutnya dengan nurullah. Nurullah, nur Allah. Nur Muhammad, nyawa itu dia. Kemudian nur insan yang sudah melebur di dalam tubuh kita, ini disebut dengan jiwa. Jadi dalam diri kita ada Rasulullah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur insan. Nah, tiga-tiganya nanti pulang. Ya. Kalau dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mati, maka tiga-tiganya kita nih, Nurullah, Nur Muhammad, Nur insan, ditarik lagi oleh dia, dipanggil lagi oleh Allah utusannya. Bahasa kita disebutnya meninggal atau mati. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur insan harus kembali kepada Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini berasal dari nur, ya. Kita ini manusia berasal dari nur, tapi melalui proses tanah, melalui proses udara, ya, melalui proses cahaya. Maka nur yang ada di dalam diri kita, karena kita berasal dari nur, ketika nyawa keluar dari tubuh kita nggak ada yang tahu kemana kembalinya roh ini, ke cahaya dia, ke cahaya aslinya nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak kelihatan. Begitu keluar nyawa dalam tubuh kita, kembali kepada cahaya ini, kepada nur Allah, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatu dengan al-hayyu itu, kembali lagi kepada al-hayyu. Asalnya kan al-hayyu itu Allah yang maha hidup. Maka begitu ruh itu keluar dari tubuh kita, kembali ke nur, ke cahaya. Nggak kelihatan, ya, tidak terlihat. Seperti kita melihat cahayanya terang, nggak kelihatan cahayanya segede apa, nggak tahu. Tapi kelihatan ada. Itulah Allah. Jadi ketika roh kita keluar dari tubuh ini, kemana? Ke sini, ke cahaya ini. Cahaya siapa? Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doakan supaya kembali ke hariban Allah. Jadi kembali kepada nur. Dalam ayat ini katakan nurun ala nur. Kembali kepada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan indah ya. Ketika kita wafat itu tidak serem. Jadi nyawa kita kembali lagi ke cahaya aslinya, kepada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Ibu ya. Lalu Al-Qayyum, kekal. Kalau ruh kita dari nur Allah ini sudah kembali lagi kepada nur Allah, maka ruh ini namanya maujud aradi. Ruh ini adanya dikehendaki Allah, tidak akan mati dia. Ini maksud dengan Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum kalau sudah masuk ruh kita kepada Al-Hayyu, kepada yang maha hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyum, maka nyawa-nyawa itu tidak akan mati selama-lamanya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
daimul qiyam katanya nih. Daimul qiyam. Kekal sampai terjadinya hari kiamat. Baik. Yang maha hidup, yang maha kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha hidup, utusannya hidup, ada di dalam diri kita roh. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu, tidak mengambil sinah, ngantuk, tidak pernah ngantuk. Jadi ketika kita tidur, Ibu, nur insannya tidur kita, jiwa kita tidur, nur insan. Tapi nurullah dan nur Muhammadnya jangankan tidur, sinah saja, ngantuk saja tidak. Gitu, ya. Jadi dalam diri kita berarti ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, nurullah dan nur Muhammad. La ta'khudhuhu sinah, jangankan tidur, sinah, ngantuk saja tidak dia. Kita tidur, kita bermimpi, nur insannya bermimpi keluar, tapi nurullah dan nur Muhammadnya la ta'khudhuhu sinah, tidak ngantuk. Wala naum, juga tidak tidur. Itu ada di dalam diri kita, ya. Kalau nurullah dan nur Muhammadnya keluar nih pada saat tidur nih, pada saat kita tidur nurullah dan nur Muhammadnya keluar, apa yang terjadi? Meninggal kita, ya. Jadi ketika kita tidur, nur insannya tidur, tapi nurullah dan nur Muhammadnya tidak tidur. Itu yang dimaksud dalam ayat la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu nurullah dan nur Muhammad, yakni utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lahu, baginya, bagi nurullah dan nur Muhammad, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang ada, termasuk manusia, termasuk hayawan, termasuk udara. Di mana? Fis samawat, di 7 lapis langit. Wama, dan semua makhluk-makhluk fil ardi, yang ada di bumi. Kalau ahli ma'rifah mengartikan 7 langit itu adalah dalam pikiran, dalam ruhani. Ada qalbu, ada paru-paru, ada liver, ada limpa, ada empedu, ada otak. Makanya langit ke-7 itu Sidratul Muntaha. Sidrah itu kesadaran terakhir, maka ada di dalam pikiran kita. Maka seluruh tubuh itu namanya samawat. Kemudian ahli ma'rifah mengartikan 7 lapis bumi itu ada tulang, ada daging, ada kulit, ada urat, ada darah, ya, itu ada di dalam tubuh manusia. Jadi yang ada di dalam pikiran kita dan ada di dalam jasad kita, itu maksudnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semua dalam kekuasaan, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh tubuh kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulnya. Kenapa ahli ma'rifah mengartikan 7 lapis langit itu ada di dalam tubuh kita, 7 lapis bumi ada di dalam tubuh kita? Karena tubuh kita ini sebagai miniatur alam. Miniatur alam. Air yang ada di alam semesta ini ada dalam tubuh kita, berbentuk tulang. Bumi yang kita pijak ini ada di dalam tubuh kita,
berbentuk daging dan kulit. Udara O2 dan CO2 yang ada di alam ini ada di dalam tubuh kita berbentuk urat. Urat nadi, urat leher, urat saraf, udara. Jadi nenek moyang kita ngajarin kalau masuk anginnya kebangetan suruh diapain? Kerok kan? Itu bukan karuhun itu ilmiah. Karena urat ini berasal dari udara, ketika dikerok maka pori-porinya membantu mengeluarkan udara yang overdosis tadi. Karena kita berasal dari udara. Kemudian cahaya ini yang terang, yang panas namanya api, yang dingin namanya nur. Ada nar, ada nur. Kita mengartikannya nar itu neraka. Ternyata nar itu di dunia bermanfaat. Neraka di dunia bermanfaat. Kalau nggak ada neraka di dunia, kita nggak bisa masak, nggak bisa goreng nasi, nggak bisa goreng ikan. Jadi tergantung sudut pandang kita memanfaatkan nar itu. Kalau nar itu api di sudut pandang yang membahayakan, kalau untuk membakar orang maka bahaya. Tapi kalau nar itu api untuk membakar ikan, memasak nasi, maka bermanfaat. Ada di dalam tubuh kita itu. Baik nar maupun nur ada dalam tubuh kita. Berbentuk darah. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, siapa yang memproses? Allah, dia ini. Yang Al-Hayyu Al-Qayyum, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dialah yang memproses. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita diproses. Fa'ahyakum, diproses oleh Allah. Oleh dia, itu dia. Berarti Allah ada di dalam diri kita, utusannya. Vitamin mata dikirim ke mata, vitamin kulit dikirim ke kulit, vitamin tulang dikirim ke tulang, kotorannya tinja dipisahkan dengan vitamin. Siapa itu? Itulah dia tuh, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang ada di dalam diri kita, utusannya, yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu maksudnya ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, maksudnya seluruh tubuh kita ini diraksa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita sudah tahu bahwa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa coba yang memberikan pertolongan kepada kita? Nah, itu man dzalladzi yashfa' itu pertolongan. Siapa yang memberikan pertolongan kepada kita? Siapa yang memproses makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita? Kata yashfa' itu. Siapa yang memberikan pertolongan memproses makanan dan minuman dalam tubuh kita? Siapa yang membedakan pertolongan antara sakit dengan sehat? Siapa yang memberitahukan antara ingin buang air besar dengan ingin buang air kecil berbeda? Illa bi'idnih, kecuali dia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang maksud dengan puncaknya Al-Quran. Puncaknya Al-Quran bahwa akidah semua yang mengendalikan hidup dan kehidupan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa izinnya dia nggak bisa. Izinnya Allah itu melalui rasa pikiran. Coba perhatikan. Ibu mau berangkat kondangan, ya. Contoh, mau berangkat kondangan. Lalu ada di dalam pikiran ibu keraguan-raguan, berarti belum diizinkan oleh Allah. Atau mau menjodohkan anak, ada keraguan-raguan, berarti belum dapat izin dari Allah. Supaya dapat izinnya dari Allah, maka keraguan-raguannya itu harus dimantapkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, da ma yuribu ila ma la yuribu.
tinggalkanlah pikiran yang meragukan kamu, masukkanlah pikiran kamu kepada yang mantap, kepada yang tidak meragukan dirimu. Jadi ini rasa izin Allah ada di dalam rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya apa? Man dzalladzi yashhadu bi'izni, terus illa ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lam itu fi'il mudhari', terus menerus dia mengetahui, terus menerus dia memonitor, mengontrol kita. Ma baina aydihim, di depan kita, apa yang ada di depan kita, maksudnya apa yang ada tersirat di dalam qalbu kita, ya. Kemudian wa ma khalfihim, yang terjadi kemudian. Jadi ya'lamu ma baina aydihim, apa yang akan terjadi dan yang sesudah terjadi. Kalau kita lupa ya, yang sudah terjadi kemarin lupa, tapi Allah tidak. Jadi kata ya'lamu ma baina aydihim wa khalfihim ini dalam diri kita ada utusannya, namanya kiraman katibin, malaikat kiraman katibin. Kita sering menyebutnya malaikat raqib atid. Nah itu dia yang mengontrol kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam diri kita ini ada 10 malaikat, ya. 10 malaikat siang, 10 malaikat malam, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengutus rasulnya berupa malaikat, ya. Kemudian ya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima masya. Tidak ada yang luput, katanya. Wala yuhituna, tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan bi syai'in, sesuatu apapun, semuanya atas kendali ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adanya di qalbu tubuh, ya. Qalbu. Makanya Imam Ghazali memberikan batasannya bahwa minimal 7 pintu pikiran. 7 pintu pikiran yang harus kita perhatikan. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, 1 perut, 1 hati. 7, ya. 7 pintu pikiran ini semuanya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dari 7 pintu pikiran kita ini tidak akan terlepas dari liputan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di sini illa, kecuali, katanya, bima sya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a, luas. Luasnya kursi di situ maksudnya kekuasaan. Kursi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi seluruh alam dengan segala isinya dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'uduhu, dan dia tidak merasa berat. Allah tidak merasa berat menanggung jawab kepada seluruh alam dengan segala isinya yang Dia ciptakan. Kita harus memiliki sifat itu.
wala ya'uduhu, tidak merasa berat. Kalau ibu kita semua ketika bangun malam merasa berat, berarti gak ikhlas. Itu maksudnya. Allah saja bilang wala ya'uduhu hifdhuhuma, memeliharanya. Memelihara kita tidak merasa berat, tapi kenapa kita berbakti kepadanya menjadi berat? Mau sholat malam berat, mau apa lagi yang berat-berat? Nah, mau melakukan kebajikan berat. Makanya padahal kata Allah wala ya'uduhu, mestinya kalian jangan merasa beban. Jangan merasa beban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu sendiri wala ya'uduhu hifdhuhuma, aku sendiri tidak merasa berat. Aku sendiri tidak merasa beban memelihara kalian, kata Allah. Allah tidak merasa beban memelihara hamba-hambanya, memelihara makhluknya. Berarti si makhluknya itu sendiri jangan ada merasa beban berat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dia Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung, ya. Ini ayat kursi disebutnya dengan ayat puncaknya Al-Qur'an.